Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar ke Ananda semua? Semoga dalam keadaan selalu sehat walafiat, lancar, beraktivitas dengan tanpa ada beban, dan terutama menjalankan aktivitas belajar ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pembahasan bab dengan judul Al-Adad lil Muzakkar ya. Tapi sebelum kita mulai, lebih dahulu kita mulai dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Ananda perhatikan tabel yang saya tampilkan berikut ini. Kita membahas dengan judul bahasan Al-Adadu lil Muzakkar. Al-Adadu artinya bilangan ya, bilangan atau angka. Lil muzakkar untuk muzakkar, untuk kalimat yang bentuknya sifatnya laki-laki ya. Minggu lalu saya sudah meminta tolong kepada Ananda untuk mempelajarinya agar lebih mudah memahaminya. Nah, pada kali ini saya terangkan untuk pembahasannya. Pada tabel yang pertama di situ ada bilangan wahidun ya. Wahidun bilangan. Angkanya berapa? Ditulis angka 1. Wahidun. Kalau 2 isnani. Kalau 3 salasatun, atau kalau dibaca salasah. Kemudian 4 arba'ah, 5 khamsah, 6 sittah, 7 sab'ah, 8 samaniyah, 9 tis'ah, kalau 10 asyarah. Ini bilangan yang harus wajib Ananda punya hafalan ini, karena ini bilangan yang paling minim sekali, yang harus setiap bukan hanya MTS, seusia MTS, sudah SD pun atau masih tingkat PAUD pun sudah diajarkan ya. Ini dasar sekali, jadi Ananda harus hafal ini. Wahidun 1, isnani 2, salasah 3, arba'ah 4, khamsah 5, sittah 6, sab'ah 7, samaniyah 8, tis'ah 9, asyarah 10. Itu bilangan bahasa Arab ya. Kemudian pada tabel yang kedua di situ ada tertulis, yang kolom pertama mufradun, yang kedua musanna, yang ketiga jama'. Mufrad itu artinya tunggal atau satu, musanna itu 2 ya, menunjukkan 2, ganda. Kalau yang jama' itu banyak ya, lebih dari 3. Dalam bahasa Arab lebih dari 3 itu dikatakan banyak ya. Kemudian kalau 2 itu ganda. Kita kalau 1 tunggal atau mufrad ya. Dalam bahasa Arabnya mufrad itu tunggal, musanna itu ganda, jama' itu artinya banyak ya. Nah, untuk kolom mufrad di situ tunggal ya. Mufrad itu tunggal. Kolom mufrad itu diisi ada babun 1 pintu, surun 1 pagar, saubun 1 baju atau 1 pakaian, husnun 1 piring, mitrun 1 meter, bi'run 1 sumur, ushbun 1 rumput. Nah, ini mufrad ini, yang kolom mufrad ini harus dihafal ya. Ini harus dihafal murni, karena ini bahan punya kamu untuk bisa berkata dalam bahasa Arab ya. Pertama babun 1 pintu, surun, saya ulang lagi, surun 1 pagar, saubun 1 pakaian,
Husnun 1 piring, mitrun 1 meter, bi'run 1 sumur, ushbun 1 rumput. Kemudian ada pada kolom yang paling akhir itu jama', itu kolom jama', langsung ke kolom jama'. Kolom jama' itu ada kalimat aswabun, terus aswarun, aswabun, aghsanun, amtarun, abarun, a'syabun. Itu merupakan jamak dari bentuk mufradnya, ya. Kalau babun itu mufradnya, jamaknya abwab, artinya pintunya banyak, ya, lebih dari 3. Surun 1 pagar, kemudian aswarun pagarnya banyak, lebih dari 3, ya. Kemudian saubun 1 pakaian, jamaknya apa? Aswabun. Aswabun itu pakaiannya banyak, lebih dari 3. Husnun 1 piring. Kemudian jamaknya menjadi aghsanun. Kemudian mitrun 1 meter. Kemudian kalau jamak lebih dari 3 meter, amtarun, ya. Bi'run 1 sumur. Kalau banyak sumurnya berubah menjadi jamaknya abarun. Ini harus dihafal. Kemudian ushbun yang terakhir, 1 rumput. Kalau jamak gimana rumputnya banyak? Menjadi a'syabun, rumputnya banyak. Dan ini pada kalimat mufrad dan kalimat jamak ini harus punya hafalan, harus dihafal. Kalau nggak dihafal, tidak bisa ngomong, ya. Kalau musanna itu hasil dari bentukan. Nah, rumusnya makanya itu ditandain merah itu, ya. Setiap ujungnya itu ditandai merah karena ini hasil bentukan dari mufrad itu sendiri. Nah, bagaimana hasil bentukannya itu? Yuk kita bahas sama-sama. Bagaimana cara membentuk biar jadi musanna. Rumusnya adalah pada masing-masing setiap kalimat mufrad itu hanya ditambahi dengan alif dan nun, ya. Alif dan nun, nunnya berharokat kasroh. Sedangkan sebelum alif itu semua harokat kalimat apapun harus dijadikan fathah. Contohnya babun. Ketika menjadi 2, menjadi ganda, dari 1 pintu menjadi 2 pintu, yang dirubah adalah harokat bunnya itu dirubah menjadi ba. Jadi baba. Ditambahi alif, panjanglah dia, baba. Kemudian ditambahin nun akhirnya dengan harokatnya harokat sukun, harokat kasroh. Jadi babani. Kemudian contoh yang kedua, surun. Harokat roknya dirubah menjadi fathah, menjadi suro. Kemudian ditambahi alif dan nun yang berharokat kasroh, maka menjadi suroni. Kemudian yang ketiga, jadi dari saubun menjadi saubani. Husnun menjadi husnani. Kemudian mitrun jadi mitroni. Bi'run menjadi bi'roni. Ushbun menjadi ushbani. Pada masing-masing setiap huruf akhir dari kalimat yang mufrad itu dijadikan fathah semua. Setelah dijadikan fathah, ya, kemudian ditambahi alif dengan nun, dan nun itu berharokat kasroh, ya. Jadi cara membentuknya begitu, simpelnya begitu. Sudah saya bilang tadi bahwa mufrad itu harus dihafal dan jamak itu harus dihafal. Sedangkan musanna itu hasil bentukan. Kalau kamu tidak hafal musanna dan kamu hafal mufradnya saja, kamu bisa membentuknya dengan cara yang saya sampaikan tadi, yakni dengan membentuk huruf akhir dari kalimat mufrad dirubah menjadi fathah dan ditambahi alif dengan nun, dan nun itu berharokat kasroh. Kemudian selanjutnya berikut saya tampilkan mufradat pada pelajaran ini. Dan Anda silahkan pelajari sendiri mufrad ini, bisa dibaca sendiri dan dihafalkan sendiri, ya, tanpa harus ditutorialkan, karena ini hanya hafalan saja untuk mufrad ini. Ya, silakan dipelajari sendiri. Dan selanjutnya kita akan membahas amthilah, contoh-contoh penerapan adat dalam untuk mudzakkar.
Tadi kita sudah membahas tentang angka dari 1 sampai 10. Penyebutannya seperti apa sudah kita terangkan tadi. Begitu juga dengan kalimat. Kalimat mufrad itu seperti apa, kemudian ganda itu seperti apa atau musanna itu seperti apa, kemudian jamak atau banyak itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kalau angka atau bilangan tersebut digabung dengan kalimat yang lain. Contohnya umpamanya 2 pena, 1 pena, 3 pena, dan seterusnya. Bagaimana contohnya? Simak penjelasan berikut ini. Silakan perhatikan baik-baik. Di sini sudah saya sediakan contohnya, yakni al-amthilatu. Al-amthilatu itu contoh-contoh. Nah, di situ ada kalimat qalamun. Qalamun itu 1 pena. Kemudian diperjelas lagi dengan bilangannya. Qalamun wahidun, 1 pena. Kemudian bagaimana kalau 2 pena? 2 pena tadi dari qalamun, mun itu dirubah mimnya itu menjadi ma. Kemudian ditambahi alif dan nun berharokat kasroh. Maka menjadi qalamani. Ditambah diperjelas dengan angka atau bilangan di belakangnya. Menjadi qalamanis nani. Ya. Yang pertama kalau 1 pulpen qalamun wahidun. Kalau 2 qalamanis nani. Kalau 3 bagaimana? Kalau 3 angkanya didahulukan, kemudian kalimatnya atau kata bendanya diakhirkan, dan kata tersebut dirubah menjadi kata yang jamak. Dari qalamun jamaknya menjadi aqlamun. Ya. Kemudian ditambah di depannya angka tersebut. Contohnya di berikut ini. Salah satu aqlamin. Kalau 4 arba'atu aqlamin. Angkanya didahulukan. Beda dengan tunggal dengan musanna. Ya, kalau tunggal sama musanna kata bendanya didahulukan, angkanya diakhirkan. Nah, kalau jamak angkanya dahulu baru kata bendanya. Kata bendanya dijamakkan. Contohnya yang itu tadi. Salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, samaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asyaratu aqlamin. Nah, selanjutnya silakan perhatikan saja yang ada tanda merahnya. Kemudian langsung ke li firjaunani ithnani. Nah, dari kata firjaunun dirubah menjadi 2. Ya, artinya itu pasta gigi, ya. Artinya sikat gigi. Li kepunyaan saya, firjaunun 1. Kalau dirubah menjadi 2, firjaunanya huruf nunnya dirubah menjadi dikasih harokat fathah ditambah alif dan nun berharokat kasroh. Maka menjadi firjaunani. Ditambah angkanya diperjelas. Ithnani. Maka berubah li firjaunani ithnani. Kemudian lagi ada tanda merah itu. Lil baiti salah satu abwabin. Ingat tadi. Abwabin itu jamak dari babun. Babun jamaknya abwabun. Kemudian disebutkan 3 pintu. Sebutkan angkanya dahulu, baru pintunya. Salah satu abwabin. Kemudian itu yang ada tanda merah lagi, kukhun. Kukhun itu artinya kandang. 1 kandang. Kukhun kalau 2 kandang, kukhoni. Kalau 1 kukhun. Di situ ada 1 aja. Kukhun wahidun. Ya. Kata selanjutnya lahu saqfun. 1 atap. Kalau 2 atap, saqfani ditambah alif dengan nun berharokat kasroh. Jadi lahu saqfani. Punya rumah itu ada 2 atap. Ala arba'ati 4
a'midatin. A'midatin itu jamak 4 tiang. 4 tiang. Nah, kamu tahu jamak itu dari mana? Hasil dari kamu menghafal. Makanya hafalkan yang mufrad dengan yang jamak. Sedangkan yang musanna bisa kamu bentuk dengan rumus yang saya terangkan tadi. Keharokatnya diubah, harokat akhir itu dirubah menjadi fathah, kemudian ditambah alif dengan nun yang berharokat kasroh. Makanya hafalkan yang mufrad. Kemudian hafalkan juga yang jamak. Kemudian yang terakhir, lihat tanda merah yang paling akhir, ya. Fi dzalikal kuhi, di dalam kandang itu, saurun. Saurun itu satu kerbau. Kemudian wabaqaratani, ada alif dan nun, berarti itu ganda. Ada 2 sapi. Kemudian ada lagi yang terakhir, ijlani, itu menunjukkan ganda. Ijlani itu artinya 2 anak sapi, ya. Ijlani itu 2 anak sapi. Jadi silahkan pelajari baik-baik sampai Anda paham, ya. Pelajari terus, ya, sampai paham. Ini merupakan tutorial membantu Ananda biar paham. Selebihnya tergantung dari Ananda, sekuat mana, semampu mana Anda harus menghafal atau mempelajarinya. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.